Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Ya, seperti biasa teman-teman, kita masih belajar untuk mengasah skill trading kita ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Ya, pada kesempatan kali ini materinya adalah teknik entry candlestick inside buyer. Ya, atau di judul videonya saya kasih dengan signal trading akurat bagian kedua. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai materinya dari teknik entry candlestick inside buyer. Introduction. Pada materi ini kita masih membahas tentang teknik entry dengan menggunakan candlestick, yaitu inside bar. Yang mana inside bar ini sangat populer digunakan oleh kalangan trader profesional sebagai trigger of entry atau sebagai indikasi atau pemicu adanya setup entry yang dilakukan. Tentunya Anda sudah paham dengan konsep dasar candlestick secara umum sebelum meneruskan materi candlestick inside bar ini. Oke teman-teman, jadi teman-teman pertama sekali harus paham dulu dengan konsep dasar dari sebuah candlestick. Nanti videonya itu ada di video saya yang rahasia candlestick, nanti teman-teman bisa lihat video itu ya. Itu untuk konsep dasar tentang candlestick, pelajari itu dulu, baru kita akan mulai masuk ke teknik entry dengan candlestick inside buyer. Oke, kita anggap teman-teman sudah paham atau sudah menonton video dan sudah belajar tentang video itu. Oke, next. Inside bar. Inside bar yaitu sebuah candle harga yang bergerak range di dalam candle harga sebelumnya yang lebih besar. Ciri-cirinya terdapat dua buah candlestick. Candlestick yang pertama lebih besar atau disebut dengan mother candle daripada candle yang kedua, yaitu inside bar. Yang mana inside bar bergerak di dalam area atau range mother bar. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Oke teman-teman, jadi ciri-ciri dari inside bar itu dia ada dua buah candle ya. Ada dua buah candle. Candle yang pertama disebut dengan mother bar ya. Candle yang keduanya baru disebut dengan inside bar. Yang mana candle inside bar itu bergerak di dalam range areanya mother bar ya. Ini kita ketahui mother bar ya, kita batasi dia ada high-nya, kemudian dia ada low-nya. Nah, inside bar itu berada di tengah-tengahnya, di tengah-tengah antara high dan low-nya mother bar ya. Ini contohnya, ketika teman-teman melihat pola seperti ini, ada dua buah candle, ada mother bar, ada inside bar. Yang mana inside barnya di dalam perutnya mother bar ya, di dalam area high dan low nya mother bar, maka ini disebut dengan pola inside bar candlestick. Oke ya, paham ya teman-teman? Jadi dia tidak dibatasi dengan warnanya apa, merahkah mother barnya atau hijaukah seperti ini. Oke, ini mother barnya, ini inside barnya ya, yang mana inside bar ini dia berada di area mother bar ya, tidak melebihi. Nah, kalau dia melebihi maka dia tidak bisa dikatakan dengan inside bar. Oke ya, paham teman-teman? Jadi dari contoh gambar ini teman-teman sudah paham dan cirinya juga sudah paham tentang inside bar. Nanti kita akan masuk ke dalam praktek penggunaannya. Oke, next. Konsep inside bar. Kemunculan inside bar memiliki dua fungsi ya. Satu, inside bar dapat berfungsi sebagai indikasi adanya penerusan tren atau trend continuation. Dua, inside bar dapat berfungsi sebagai indikasi adanya pembalikan arah tren atau reversal trend. Tiga, oleh karena itu Anda perlu bersabar ketika melihat pola inside bar terbentuk. Bersabar menunggu candle ketiga atau seterusnya sebagai candle konfirmasi. Apakah candle tersebut breakout high atau low dari mother bar? Disitulah point of entry-nya. Oke teman-teman, jadi konsep dasar dalam menggunakan inside bar ini ya ada tiga ya. Yang mana inside bar ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertamanya dia bisa sebagai indikasi penerusan tren atau trend continuation. Dan yang kedua, dia bisa berfungsi sebagai indikasi adanya pembalikan arah tren atau trend reversal ya. Yang mana yang nomor 3, ketika kita sudah melihat
pola inside bar ini sudah terbentuk, kita tidak boleh terburu-buru untuk melakukan entry, tapi kita menunggu candlestick yang ketiga atau seterusnya, ya. Candlestick yang ketiga atau candlestick seterusnya itulah disebut dengan candle konfirmasi, ya. Candle confirmation itu dialah yang sebagai petunjuk setup untuk entry kita, ya. Point of entry-nya ada dia breakout high atau low. Nah, itu konfirmasinya. Tinggal kita menunggu candlestick yang ketiga itu breakout, apakah dia breakout high dari mother bar-nya atau dia breakout low dari mother bar-nya. Oke, next kita lanjut. Nah, ini baru masuk ke teknik entry inside bar, ya. Di sini kita akan bahas dulu entry buy, ya. Seperti yang sudah kita jelaskan, ketika teman-teman sudah melihat terbentuknya pola candlestick inside bar, ya, ada mother bar, lalu ada inside bar, ya, yang mana inside barnya tidak melebihi daripada mother barnya, dia tidak bergerak melebihi, tapi dia bergerak range, berada di dalam areanya. Kemudian kita bersabar menunggu. Apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah candlestick ketiga atau seterusnya. Anggaplah kita di sini ada candlestick yang ketiga. Yang mana candlestick yang ketiga ini, ya, ketika candlestick yang ketiga ini breakout dari high dari mother bar, ya, maka candlestick ketiga ini memberikan kita konfirmasi untuk entry buy, ya. Ini candlestick konfirmasi, dia memberikan konfirmasi ketika dia breakout high dari mother barnya, maka dia memberikan kita signal untuk entry buy, ya. Ingat, kalau untuk buy dia breakoutnya high dari mother barnya, kita entry buy. Apakah kita menggunakan fitur stop limit, apakah kita menggunakan fitur limit order atau market order, terserah, ya. Itu bagaimana teknisnya nanti ketika teman-teman praktek ketika tradingnya. Yang terpenting konfirmasinya adalah ketika candlestick yang ketiga atau candlestick konfirmasi memberikan konfirmasi dia breakout high, maka kita langsung entry buy, seperti itu, ya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya sedikit di bawah low dari mother bar. Nah, ini ada mother bar, ini low-nya, kita ambil sedikit di bawah titik low-nya, seperti ini stop loss-nya. Sementara untuk target profitnya itu sesuaikan dengan trading plan teman-teman. Seperti pada materi sebelumnya juga saya sebutkan untuk menyesuaikan dengan trading plan masing-masing. Karena kenapa menyesuaikan dengan trading plan ini? Karena di sini banyak perbedaan dari typical trading kita, ya. Ada yang menggunakan typical swing trade, scalping atau intraday, ya, atau position trader, ya. Jadi beragam, beraneka ragam untuk menentukan target profit ini tidak sama, ya. Kalau teman-teman ada juga yang menggunakan persentase untuk menggunakan target profitnya, ada yang menggunakan support and resistance dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Jadi ini untuk target profit itu disesuaikan dengan trading plan masing teman-teman, ya. Kalau untuk stop loss sama, untuk stop loss dia mutlak sedikit di bawah titik low-nya. Oke. Catatannya di sini, ketika pola inside bar sudah terbentuk, maka Anda menunggu candle konfirmasi breakout high dari middle candle, lalu entry buy. Yang kedua, stop loss sedikit di bawah titik low dari mother candle. Yang ketiga, target profit disesuaikan dengan trading plan. Oke, paham teman-teman? Ini untuk teknik entry. Yang mana entry buy adalah ketika candlestick yang ketiga atau candlestick konfirmasi, ya, dia melakukan breakout high dari mother bar, maka signalnya adalah buy, entry buy, seperti itu. Paham ya? Oke, next kita akan masuk ke entry sell. Nah, kalau entry sell adalah kebalikannya, ya. Ketika candlestick konfirmasi, ya, atau candlestick ketiganya ini dia breakout low dari mother barnya, ya, seperti ini. Candlestick yang ketiga dia breakout low dari mother bar, maka signalnya adalah entry sell. Baik itu menggunakan fitur stop limit, limit order atau market order, itu terserah. Yang penting ketika dia breakout low, maka signalnya adalah sell dengan stop loss sedikit di atas high dari mother barnya,
kemudian juga target profitnya disesuaikan dengan trading plan masing teman-teman. Oke, ini sama catatannya, ketika pola ini di sidebar sudah terbentuk, maka Anda menunggu candle konfirmasi breakout low dari mother bar candle, lalu entry sell. 2. Stop loss sedikit di atas titik high dari mother candle. 3. Target profit disesuaikan dengan trading plan. Oke teman-teman ya, paham ya? Sampai di sini teman-teman sudah paham ya, dari ciri-ciri inside bar sudah paham, dari konsep penggunaannya juga sudah paham, kemudian dengan teknik entry-nya juga sudah paham, untuk entry sell seperti apa dan untuk entry buy-nya juga seperti apa. Oke ya, paham teman-teman. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke strategi trading. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas ya, bahwasanya inside bar ini dia berfungsi sebagai, salah satunya berfungsi sebagai untuk trend continuation atau penerusan tren. Pada contoh gambar di bawah ini teman-teman bisa lihat ya, ini dalam kondisi uptrend, dia lagi up ya, dia sedang membentuk primary-nya, kemudian dia koreksi. Nah, apakah koreksinya ini akan berlanjut untuk meneruskan uptrendnya atau menjadi reversal atau pembalikan arah ya? Itu diketahui ketika ada pola inside bar di area secondary-nya, di area koreksi, kemudian terbentuk pola inside bar, maka kita menunggu candlestick yang ketiganya ya. Kita menunggu candlestick konfirmasi apakah dia breakout high atau breakout low ya. Ketika dia breakout high, maka itu bisa kita simpulkan trend continuation atau penerusan tren, maka uptrend ini akan berlanjut lagi, maka disinilah kita ambil posisi untuk entry buy. Oke, stop loss sama sedikit di bawah daripada low dari mother barnya ya, target profit disesuaikan, maka uptrend kemungkinan terjadi trend continuation untuk up kembali seperti itu. Begitu juga untuk downtrend, ketika harga sedang downtrend ya, down, dia membentuk primary, kemudian dia koreksi membentuk secondary-nya. Nah, ketika dia koreksi lalu membentuk inside bar, maka kita menunggu candlestick yang ketiga. Apakah candlestick konfirmasi ini breakout low dari mother barnya atau breakout high dari mother barnya? Jika dia breakout low dari mother barnya dalam kondisi downtrend, maka bisa kita simpulkan adalah trend continuation atau trend akan melanjutkan perjalanan untuk turun kembali seperti itu. Stop loss sama sedikit di atas titik high dari mother barnya, untuk target profit disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Oke ya, paham teman-teman untuk kondisi yang mana inside bar berfungsi sebagai penerusan tren atau trend continuation. Oke, next. Oke, sekarang kita akan masuk ke strategi trading pada pembalikan arah tren atau tren reversal ya. Di dalam gambar ini teman-teman bisa melihat ini ketika kondisi market sedang uptrend, kemudian dia membentuk primary ya, kemudian dia koreksi untuk membentuk secondary-nya. Nah, ketika di sini sudah terbentuk inside bar ya, seperti yang saya katakan tadi, apakah dia akan melanjutkan tren untuk uptrend atau dia malah reversal atau turun kembali seperti itu. Nah, teman-teman juga menunggu ya, menunggu candlestick yang ketiga sebagai candle konfirmasi. Ketika dia breakout low-nya ya, maka dapat kita simpulkan tren akan reversal ya. Yang tadinya uptrend ini akan bisa kita simpulkan menjadi pembalikan arah atau tren reversal seperti itu ya. Ketika dia breakout low-nya, maka signalnya adalah sell. Kemudian kita pasang stop loss di atas, sedikit di atas dari titik high dari mother bar. Kemudian target profitnya adalah disesuaikan dengan trading plan ya. Jadi kebalikannya saja ya, ketika uptrend dia breakout low dari mother bar, maka kita simpulkan dia akan trend reversal. Nah, begitu juga untuk sebaliknya untuk dalam kondisi downtrend ya. Ketika harga downtrend membentuk primary, kemudian dia membentuk secondary, kita menunggu setelah terbentuknya inside bar, kita menunggu candlestick yang ketiga sebagai konfirmasi apakah dia breakout low ya, kalau kita, atau breakout high ya. Kalau dia breakout low ya, maka
maka dia akan trend continuation, dia akan meneruskan perjalanan tren. Tapi kalau dia breakout high, maka kita simpulkan dia akan terjadi pembalikan arah, yang tadinya downtrend akan berbalik arah menjadi uptrend. Ya, di sini bisa kita lihat ketika tren candlestick ketiga atau candlestick konfirmasi breakout high dari mother bar-nya, maka signalnya adalah buy. Kemudian kita pasang stop loss sedikit di bawah titik low dari mother bar-nya. Target profitnya disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Oke, next. Catatan penting. Ingat, fungsi inside bar dapat bertindak sebagai indikasi penerusan tren dan pembalikan arah tren. Nomor 2, pastikan Anda mengetahui tren yang sedang terjadi. 3, untuk target profit atau TP disesuaikan dengan trading plan yang sudah ditetapkan di awal. 4, intinya inside bar berada di dalam range mother bar, terlepas daripada bentuk body ataupun ekor. Oke ya teman-teman, jadi catatan yang penting yang perlu teman-teman ingat ya, inside bar itu berfungsi sebagai penerusan tren dan juga dapat berfungsi sebagai pembalikan arah tren ya. Contohnya sudah kita jelaskan di atas. Kemudian juga ketika teman-teman trading, teman-teman harus paham dan mengetahui tren yang sedang terjadi, apakah dia uptrend atau dia downtrend, apakah dia sideways ya. Dan yang ketiga, untuk target profit itu disesuaikan dengan trading plan yang sudah ditetapkan di awal. Dan 4, intinya ya, jadi inside bar itu dia berada di dalam perutnya mother bar, dia berada di dalam area antara high dan low dari mother bar ya, dari candlestick sebelumnya yang lebih besar. Itu intinya, terlepas daripada bentuk ataupun body ataupun ekor ya. Bukan semerta-merta dia harus full body, bisa saja nanti mother barnya itu berbentuk seperti setengah ekor setengah body, bisa seperti itu. Yang terlepas daripada itu, yang penting inside barnya berada di dalam perutnya, di dalam areanya mother barnya ya. Kita tidak melihat apakah mother barnya full body atau tidak, itu tidak begitu penting. Yang terpenting inside barnya berada di dalam area mother bar yang lebih besar. Antara high dan low nya inside bar berada di tengah-tengahnya, seperti itu. Nanti kita akan masuk ke dalam aplikasinya ya. Kita ulangin lagi ya, mulai dari teknik entry-nya. Untuk entry buy, candlestick yang ketiga dia breakout high, maka itu adalah signal untuk buy dengan stop loss sedikit di bawah titik low dari pada mother bar-nya. Dan untuk sell, candlestick ketiga sebagai candle konfirmasi, dia breakout low dari mother bar, kemudian stop loss sedikit di atas titik high-nya. Untuk target disesuaikan dengan trading plan masing-masing ya. Kemudian ketika kita melihat gabungkan dengan trend, maka kita bisa mengetahui apakah dia inside bar bertindak sebagai trend continuation, sebagai penerusan tren, atau pembalikan arah dengan melihat tren yang sedang terjadi. Ketika uptrend, kemudian dia koreksi inside bar, kemudian candle ketiga breakout high dari pada mother barnya, maka bisa kita simpulkan sebagai trend continuation atau penerusan tren. Tapi jika dia tidak breakout high, maka bisa kita simpulkan sebagai trend reversal ya. Ketika candle ketiganya dia breakout low dari mother barnya, maka dia akan untuk pembalikan arah untuk downtrend, dari uptrend menuju downtrend. Begitu juga sebaliknya, dari downtrend menuju uptrend ya. Ini trend reversalnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi. Di sini sudah teman-teman ketahui ya, di sini sudah saya tandai. Saya hapus dulu ya. Di sini teman bisa lihat, ini ada mother bar, kemudian di sini ada inside bar ya. Yang candle yang keduanya inside bar. Ya, seperti saya katakan, dia tidak harus full body. Bisa jadi dia setengah ekor, setengah body ya. Yang terpenting ketika teman-teman melihat inside bar, ada inside bar di dalamnya yang tidak melebihi daripada mother barnya, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah menarik garis dari titik high, kemudian juga menarik garis di titik low nya.
sehingga kita tinggal menunggu tren candle konfirmasinya breakout high atau low nya ya. Yang namanya tren candle konfirmasi tidak harus pada candle ketiga seperti yang saya katakan tadi, bisa pada candle seterusnya. Di sini bisa kita lihat pada candle 3, 4, 5, 6, 7. Pada candle yang ketujuh dia sebagai candle konfirmasi, dia breakout low. Kemudian bisa kita simpulkan maka tren akan berubah arah menjadi downtrend seperti itu. Nah, di sini ketika teman-teman melihat candle konfirmasi dia breakout low, maka bisa kita open posisi untuk sell. Kita akan coba mengukur. Kita ambil dari low nya. Jika kita TP di sini sekitar 7,5% ya. Target profit kita seperti itu. Untuk target profit seperti saya katakan tadi ya, teman-teman bisa menggunakan persentase seperti ini atau bisa menggunakan support and resistance. Ini sudah saya gambarkan supportnya. Ini kan adalah resisten ya, resisten yang menjadi support sebelumnya. Awalnya dia resisten, kemudian dia menjadi support. Ini bisa menjadi target profit kita, atau di bawahnya ini sebagai support utamanya. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian di sini juga ada pola inside bar lagi. Ini bisa kita tarik garisnya seperti ini. Kita tarik dulu high-nya. Kemudian kita tarik low-nya. Ini tinggal kita tunggu candlestick selanjutnya untuk sebagai konfirmasi dia breakout high atau low. Ternyata dia breakout lagi low-nya, maka di sini tren melanjutkan perjalanan untuk downtrend. Kita ukur berapa persen. Seandainya kita open posisi dari sini kemari 5% teman-teman ya, sudah cukup lumayan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita ambil. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Yang terpenting teman-teman sudah paham ketika melihat pola-pola candlestick inside bar, maka menunggu candlestick selanjutnya sebagai candle konfirmasi. Tinggal menunggu dia breakout high atau breakout low. Disitulah point of entry-nya sebagai trigger atau pemicu kita untuk melakukan entry posisi. Oke ya, paham ya teman-teman ya untuk aplikasinya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham bagaimana konsep dasar daripada sebuah candlestick itu, nanti teman-teman bisa pelajarin di video saya ya, di video saya yang tentang rahasia candlestick. Yang ini bisa teman-teman pelajari. Oke. Nih, ini konsep dasar sekali tentang sebuah candlestick. Oke. Kita kembali ke materi. Oke ya, paham teman-teman? Jadi fungsi dari inside bar itu dia bertindak sebagai penerusan tren atau pembalikan arah tren dengan melihat contoh-contoh teknik entry-nya seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi teman-teman tidak perlu merasa terlambat atau ketinggalan kapal atau sudah telat mendapatkan signal. Itu tidak perlu khawatir lagi jika teman-teman sudah menguasai daripada teknik entry dari candlestick inside bar. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Pesan saya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini kutipan dari peribahasa Arab. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan untuk like, subscribe, and share. Silahkan bagi kepada teman-teman lain yang sedang belajar trading. Silahkan bergabung bersama komunitas Crypto Hunter. Bagi teman-teman yang ingin belajar secara khusus dan mendapatkan signal-signal baik yang bagus yang sudah kita analisa, silakan bergabung bersama VIP kelas trading, mendapatkan materi-materi yang sangat-sangat powerful, materi-materi yang sangat dasar, bahkan sangat bisa kita bawa ke dalam tingkat lanjutan yang lebih tinggi lagi. Silakan menghubungi saya, nanti kita akan belajar bersama-sama di VIP kelas trading. Oke teman-teman, demikian dulu video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video singkat ini bermanfaat. See you next time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.